warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Viana Rahmatika, sebagai pembawa acara di konten kali ini. Ya, kita balik lagi ya di konten Cipta Sarana Cendekia Professional Education Development Partner. Hari ini kita akan membahas seputar jurusan akuntansi ya. Tapi untuk fokus pembahasannya, kita masuk di pembahasan perkuliahan sarjana pendidikan akuntansi dan juga kita bandingkan untuk sarjana akuntansi murninya seperti apa. Dan saya nggak sendirian teman-teman ya, saya ditemenin oleh rekan kerja saya yang luar biasa ini ya, jadi narasumber hari ini. Langsung aja kita kenalan. Yuk! Halo, nama saya Dia Astrika Putri. Saya salah satu staf di PT Cipta Sarana Cendekia, Divisi Vocational High School Development. Oke, halo Mbak Dia ya, biasanya saya manggilnya, ya Allah. Mbak Halo, Dia. Mbak Vianda. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Ini ya, terlihat ya teman-teman ya, tadi Mbak Dia seharian ngajar, jadi luar biasa sekali nih. Saya terima kasih banyak karena Mbak Dia sudah menyempatkan waktu ya di sini untuk collab bikin konten biar teman-teman ada tambahan informasi tentunya. Oke, makasih ya Mbak Dia ya. Iya. Oke, nah teman-teman sebelum kita lanjut, jadi Mbak Dia ini merupakan salah satu rekan kerja saya yang terhitung masih baru ya Mbak ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita tanyakan detailnya sama Mbak Diahnya secara langsung. Oke, Mbak Diah, sebelum Mbak Diah masuk di Cipta Sarana Cendekia sendiri, ini ya tadi sempat saya ngobrol sedikit ya sama Mbak Diah. Ternyata Mbak Diah ini backgroundnya adalah sarjana pendidikan akuntansi ya Mbak ya. Iya. Oke, nah boleh dong Mbak diceritain perjalanannya sebelum masuk ke dunia perkuliahan, terus kemudian sampai Mbak Dia berada di titik sekarang menjadi salah satu bagian dari keluarga Cipta Sarana Cendekia. Biar teman-teman nggak kepo nih, Miss Dia ini dari mana ya gitu biasanya. Silakan. Oke, dimulai dari perjalanan memilih SMK dulu ya. Oke, boleh tuh, keren. SMK milihnya, saya lulusan dari SMK Negeri 1 Malang, jurusan akuntansi tahun 2018. Awal mulanya masuk SMK akuntansi itu karena di SMP saya dulu dapat mata pelajaran akuntansi. Nah, akuntansinya SMP itu masih gampang sampai neraca lajur jasa. Saya pikir, oh iya kayaknya seru deh bikin, ngitungnya harus balance. Nah, kalau nggak balance pusing. Kan? Akhirnya ya sudahlah masuknya SMK kayaknya akuntansi aja. Ternyata selama kuliah SMK di akuntansi juga banyak ilmu yang saya dapat dan ternyata oh akuntansi itu banyak macamnya. Nggak bikin laporan aja, harus dari satu akun itu dibahas sampai detail. Lalu setelah sampai di penghujung kelas 3 SMK, itu dilema sih antara akuntansi kan ada murni, ada pendidikan. Betul. Terus setelah sharing sama orang tua, ada masukan juga, oh ambil pendidikan aja karena pada akhirnya basisnya kita juga belajar akuntansi. Akhirnya ya sudah, ternyata dapat rezeki bisa kuliah di Universitas Negeri Malang jurusan akuntansi, prodinya S1 Pendidikan Akuntansi, dan alhamdulillah juga sudah lulus tahun kemarin. Alhamdulillah, iya luar biasa loh, tepuk tangan dulu dong, yeay. Oke, nah Mbak Dia kan berarti memang backgroundnya sama ya sama teman-teman di Cipta juga dari SMK jurusan akuntansi. Nah, kalau Mbak Dia dulu SMP-nya sudah di-spill sedikit ya, mungkin akuntansi itu seperti apa. Nah, itu juga mungkin sangat dibutuhkan teman-teman yang sekarang ya Mbak ya. Soalnya kebanyakan nih teman-teman PKL baik yang pernah duduk di sini jadi narasumber saya juga sama teman-teman PKL di Cipta, itu kalau kita tanya ini kenapa milih jurusan akuntansi, itu kadang dia milih tapi belum tahu akuntansi itu apa. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan buat teman-teman Bapak Ibu guru ya yang ada di luar sana dari SMP. Memang mungkin harusnya ya itu dulu mata pelajaran pilihan. Oh gitu. Iya, jadi kayak
dulu kakak kelas saya itu dapatnya elektro, terus di tingkat saya dapatnya akuntansi. Itu terus-menerus kayak gitu. Jadi bawahnya nanti selang-seling setiap tahun. Jadi itu untuk mata pelajaran pilihannya itu nggak ini ya, nggak harus misalkan saya milihnya akuntansi nih, berarti saya sendiri tuh dapatnya akuntansi. Cuma kalau ada teman saya yang pilih teknik gitu, dia juga harus dapat teknik, nggak gitu Mbak? Atau voting itu karena gitu? tergantung kebijakan sekolah dulu kayak gitu. Dan alhamdulillahnya dapatnya akuntansi. Wih, iya, nah mungkin itu bisa jadi salah satu referensi buat Bapak Ibu guru SMP juga ya Mbak ya. Karena ada adik-adik di luar sana itu yang bingung setelah SMP mau pilih SMA, SMK, terus SMK ini jurusannya apa, bisa ada pembekalan seperti itu. Wih, keren loh ya. Nah, ngomongin soal perkuliahan sekarang, Mbak Dia tadi kan sempat bingung ya mau pilih yang pendidikan akuntansi atau yang akuntansi murni. Nah, terus kemudian nggak luput dari ini ya Mbak ya, dukungan dari orang tua juga, terus akhirnya memilih untuk di pendidikan. Nah, kalau menurut Mbak Dia sendiri nih, karena kan saya juga ini ya sedang menempuh juga untuk akuntansi murni. Kalau dari sisi Mbak Dia sendiri, bedanya untuk kuliah pendidikan akuntansi sama akuntansi murni itu yang paling mencolok kan pasti ini ya Mbak ya, apa namanya? Mata kuliah. Iya betul. Astagfirullahaladzim, mata kuliahnya betul ya, nge-lag saya. Nah, mata kuliahnya itu yang membedakan. Kalau di pendidikan akuntansinya kan nyusun, itu yang Mbak yang saya tahu, apa Mbak namanya? Buat kurikulum sekarang itu? Jadi modul ajar. Oh, modul ajar ya. Kalau di akuntansi murni kan mungkin itu nggak ada ya. Jadi kita lebih ke praktisi akuntansinya. Nah, bisa diceritain dong Mbak, kalau di pendidikan akuntansi itu yang dipelajari apa aja selama Mbak Dia di perkuliahan? Selama saya berkuliah di jurusan akuntansi S1 pendidikan akuntansi itu sebenarnya basicnya yang dipelajari itu hampir sama kayak yang jurusan murni, tapi mungkin karena kita concernnya di pendidikannya, jadi kita ada mata kuliah muatan pendidikan. Gitu. Jadi kayak mungkin bagi anak murni mereka lebih banyak untuk praktikum pajaknya, praktikum audit. Kami juga dapat perpajakan, auditing juga dapat, tapi mungkin lebih ke praktikumnya mereka banyak, kita hanya sebatas di permukaannya aja. Oh ya, basicnya yang penting ini ya Mbak ya, dapat. Kita juga dapat ya. Kalau mereka lebih banyak praktikumnya di bagian akuntansi, perpajakan atau auditing. Nah, kalau anak pendidikan berarti praktikumnya di penyusunan mungkin media pembelajaran, modul ajar, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi nggak kalah menariknya loh teman-teman ya, kuliah di bidang pendidikan ya, apalagi pendidikan akuntansi itu juga butuh update juga ya Mbak ya pastinya. Karena nanti memang goalsnya kita itu untuk memberikan informasi juga buat anak didik ya Mbak ya, gitu. Jadi memang harus tetap update untuk peraturan terbaru pajak maupun regulasi akuntansinya. Oke. Nah, kalau sekarang saya mau tanya nih seputar karirnya Mbak Dia sebelum memutuskan untuk ke Cipta, kan pasti ada banyak ini ya Mbak ya, ada banyak apa ya yang harus disiapkan. Terus kemudian banyak juga perjalanan Mbak Dia mungkin yang belum kita tahu nih. Nah, prosesnya Mbak Dia dulu sebelum masuk ke Cipta tuh gimana? Proses saya sebelum masuk ke Cipta sama seperti fresh graduate yang lainnya. Jadi kayak ya pasti banyak-banyak nyoba-nyoba lowongan di berbagai macam ya. Waktu itu concernnya emang meskipun saya lulusan pendidikan, tapi pengen belajar di dunia akuntansi dulu. Kayak gitu. Jadi waktu itu ya ikut berbagai tes di beberapa instansi, terus salah satunya di Cipta ini. Nah, ternyata kok dia bergerak di akuntansi juga ternyata. Dan untuk backgroundnya kok cocok dengan lulusan saya, lulusan sesuai dengan prodi saya, kayak gitu kan. Terus ya sudah diikuti dari awal, proses seleksi awal sampai akhir, dan banyak persaingan juga.
Dan saya yang jadi bagian dari Cipta Sarana Cendekia. Yeay, akhirnya dipilih. Alhamdulillah. Jadi memang prosesnya juga lumayan panjang ya Mbak ya, sampai dengan dipilihnya Miss Dia jadi bagian dari keluarga CSC. Oke. Nah, kalau Mbak Dia sendiri nih, berarti kan kemarin sudah sudah melewati proses apa ya istilahnya, proses penyesuaian diri dari lingkungan sebelumnya ke langsung di lingkungan industri. Nah, gimana caranya Mbak Dia survive, terus kemudian bisa ya sampai sekarang itu mempelajari semua lingkungan pekerjaannya Mbak Dia. Kalau tips dari Mbak Dia sendiri gimana? Menurutku lebih ke kita menjadi manusia itu kan selalu berproses. Betul. Ya dimanapun dan kapanpun. Jadi kita nggak bisa harus stuck di zona nyaman itu terus. Jadi kita harus mencoba menyesuaikan dengan yang lainnya. Jadi bukan orang-orang yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan gimana perkembangan di lingkungan sekitar kita. Oke, nah menarik ya teman-teman ya. Ayo, masih semangat kan Mbak Dia ya? Oke, teman-teman juga harus semangat ya. Kita lanjutin nih pembahasan kita. Nah, ini kita balik lagi nih ngomongin soal kuliah nih Mbak. Soalnya saya sendiri juga kepo sih ya sebenarnya teman-teman yang di bidang pendidikan, apalagi pendidikan akuntansi nih, sebenarnya bagaimana cara belajarnya dan apa aja yang dipelajari gitu. Nah, dari Mbak Dia sendiri, menurut Mbak Dia, kenapa sih orang-orang di luar sana, termasuk saya dulu sih ya, sebelum saya masuk di dunia perkuliahan dan industri juga, saya tuh menganggap kalau kakak-kakak saya yang masuk di kuliah, terus kemudian ngambil pendidikan, itu ya goalsnya adalah menjadi guru gitu. Nah, tapi sebenarnya dari sisi alumni, mahasiswa, backgroundnya pendidikan sendiri, selain guru atau tenaga pendidik tuh sebenarnya apa sih Mbak? Kalau melihat lulusannya, peluang kerjanya gitu ya, peluang kerjanya dari pendidikan akuntansi, nggak menutup kemungkinan juga kita bisa berkarir di bidang akuntansinya murni ya, karena pada dasarnya kita juga belajarnya yang sama. Dan kalau kita bekerja di suatu juga dari lulusan standar kompetensinya di kampus juga kita disamakan sama yang murni, kita juga harus sertifikatnya milikinya yang sama juga. Jadi nggak menutup kemungkinan kita jadi bagian accountingnya di sebuah perusahaan, bisa di finance perbankan kayak gitu. Kalau memang ingin di dunia pendidikan, kita juga nggak harus jadi guru ataupun dosen, kita juga bisa jadi praktisi pendidikan, bekerja di balik layarnya pendidikan di dinas itu, kita bisa bekerja di balik layarnya. Jadi kita yang menyusun kurikulum atau pembaruan kurikulumnya kayak gimana sesuai dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Wih, luar biasa ya. Ternyata luas sekali loh teman-teman ya. Jadi memang kenapa kita selalu menganggap bahwa lulusan dengan background pendidikan itu ya goalsnya jadi guru, karena memang informasi yang kita dapatkan tuh kurang ya Mbak ya. Nah, tapi sebenarnya juga bisa mengikuti sesuai dengan peluang kerjanya teman-teman akuntansi murni di luar sana. Mungkin hanya beberapa aja yang membedakan ya Mbak ya, tapi semuanya masih bisa dikejar dan juga dimaksimalkan lagi pengetahuannya. Oke, menarik sekali. Nah, kalau Mbak Dia sendiri nih, berarti kan memang proses perkuliahan itu kan beda-beda ya setiap orang. Nah, kalau Mbak Dia sendiri, dulu waktu ada program ini ya, kayaknya bisa disebut sebagai program magang kuliah ya, atau mungkin Mbak Dia ikut beberapa program yang intinya itu adalah salah satu bagian dari kontribusi Mbak Dia untuk memaksimalkan dan juga mengembangkan dunia pendidikan. Nah, itu salah satunya Mbak Dia pernah ikut program apa Mbak selama kuliah dulu? Selama kuliah di semester akhir diluncurkan program baru dari Kemendikbud, yaitu Kampus Merdeka Belajar. Nah, itu kan banyak sub-subnya. Dan untuk bidang keguruan itu waktu itu milihnya asistensi mengajar. Oke, gimana tuh asistensi mengajar ya? Asistensi mengajar itu kayak kita ada menjadi diibaratkan kayak pengabdian di sekolah. Nah, untuk beberapa bulan itu jadi kita ikut asistensi mengajar itu harus memiliki program yang harus terlaksana dan ada pertanggungjawabannya.
ke Oke. kampus. Jadi kayak kita harus bikin program itu yang berhubungan sama akademiknya, non akademik maupun administrasi terkait sekolah. Jadi kita tahu apa yang dibutuhkan sekolah, kita juga bisa bantu untuk memfasilitasinya. Oke, berarti program asistensi mengajar ini lebih luas dan juga lebih mendalam ya mungkin daripada program yang sebelumnya. Berarti program yang kayak anak-anak kuliahan ke sekolah itu ya Mbak ya? Iya. Ini lebih mendalam gitu Iya, maksudnya lebih asistensi lama mengajar. juga. Oh, dengan jangka durasi, waktunya juga iya. beda ya. Oke, nah kalau asistensi mengajar sendiri nih misalkan Mbak Dia kan ngambilnya pendidikan akuntansi ya. Apakah asistensi mengajarnya itu harus di SMK, jurusan akuntansi, atau bisa di sekolah lain, di tingkat sekolah lain? Gitu Mbak atau gimana? Waktu itu dari terkait kebijakan kampusnya ya. Jadi terkait kebijakan kampus itu karena waktunya setelah dari KPL langsung, KPL itu kajian praktik lapangan untuk bagian bidang keguruan. Nah itu karena maunya dilanjut di sekolah sebelumnya atau ganti sekolah gitu. Karena waktu itu saya sudah sepertinya nyamannya di sini aja dan membantu untuk pengembangan yang di sekolah yang sebelumnya juga lebih lebih bermanfaat karena dengan anak-anaknya juga sudah dekat gitu. Dan guru-gurunya memang perlu ada inovasi baru aja. Oke, nah gimana tuh Mbak? Apakah kalau misalkan nih, ya pertanyaan saya tuh dari Mbak Dia sendiri kan pendidikan akuntansi. Nah, kalau untuk asistensi mengajar itu apakah harus di jurusan akuntansi juga? Harusnya sih mungkin kalau sesuai dengan tujuannya itu di akuntansi, tapi waktu itu ada beberapa yang Beda jurusan gitu ya Mbak beda ya? jurusan. Ada yang bahkan di SMA, bukan di SMK. Oh gitu. Jadi memang mungkin tujuannya itu ini ya Mbak, saling tukar informasi gimana caranya mengajar dengan lebih maksimal gitu ya. Wih, luar biasa. Ternyata menarik juga ya teman-teman ya untuk berkuliah dalam background pendidikan itu nggak hanya kita belajar nih seputar gimana jadi mungkin ini ya Mbak ya goalsnya tadi menjadi tenaga pendidik atau guru yang baik. Terus kemudian kalau kita mau bekerja di luar sektor itu juga bisa, tapi lebih ke gimana caranya kita berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu guru atau orang lain ya Mbak ya untuk saling bertukar pikiran untuk meningkatkan value yang ada. Keren nih teman-teman ya. Oke, nah untuk selanjutnya dari Mbak Dia sendiri nih, kenapa lebih memilih untuk ngambil asistensi mengajar daripada ngambil program yang lain? Karena waktu itu di kampus itu programnya masih beberapa dan memang dari arahan dari jurusan itu untuk yang pendidikan akuntansi diarahkan itu untuk mengikuti asistensi mengajar. Nah, untuk mungkin tujuannya baik ya untuk memperdalam ilmu kita biar kita bisa mengimplementasikan dengan baik juga apa yang sudah kita dapat selama kuliah, mata kuliah yang berkaitan dengan keguruan. Nah, kita bisa implementasikan dengan baik di sekolah untuk membantu guru, untuk membantu siswa gimana caranya belajar yang efektif kayak gitu. Seru ya teman-teman ya kayaknya. Saya harus coba nggak sih Mbak? Boleh. Iya boleh. Nah, oke, Mbak Dia kita lanjutin nih. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya tuh pengen tahu banget ya, kepo. Oke, kalau dari program asistensi Mbak Dia sendiri dulu programnya apa Mbak? Programnya dari asistensi saya waktu itu ada pembimbingan untuk guru-guru karena guru akuntansinya sudah sepuh-sepuh. Jadi mungkin media pembelajarannya itu yang digunakan sudah terlalu kurang update ya dan kurang menarik bagi siswa-siswa yang sekarang sudah zamannya digital kan, iya, sudah betul. sering itu. Mereka lebih tertarik sama itu daripada dengerin gurunya. Nah, gimana cara kita sebagai mahasiswa itu membantu gurunya untuk berinovasi, mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan informatif gitu. Kayak mungkin kita PowerPoint kan kita nggak harus pakai yang langsung dari laptopnya. Kita bisa cari di lewat
Canva, kita bantu untuk desainkan Canva, kayak pelatihan seperti itu. Bikin media ajar atau pembelajarannya gitu ya Mbak ya, jadi lebih menarik. Iya, dari selain itu kan kayak kuis, selama ini kuisnya kan kayak cuman di papan di LCD kayak gitu. Pakai gitu. paper gitu ya. Gitu kan kayak kurang menarik. Kita bantu nih, kita ajarin bikin kuisis gimana atau Kahoot. Wow, seru sekali ya. Ih. Apa saya heboh sendiri ya. Oke, tapi memang seru ya teman-teman ya. Dulu saya waktu SMK tuh juga ada kakak-kakak dari salah satu universitas gitu ya, dari mahasiswa memang bisa jadi salah satu penyegaran ya buat kita nih anak-anak SMK. Jadi ada banyak ilmu juga yang kita ambil dari kakak-kakak itu. Gimana caranya belajar yang efektif ya Mbak ya tadi ya. Yang menyenangkan itu sih kalau saya. Oke, nah luar biasa sekali. Nah, kemudian Mbak Dia, tadi kan sudah disampaikan ya programnya tuh banyak sekali dan mungkin itu sangat membantu, memang sangat membantu ya, sangat membantu teman-teman SMK di luar sana. Nah, kemudian Mbak India kan sudah masuk di dunia industri ya, pasti banyak sekali yang Mbak Dia temukan. Dari program Mbak Dia dulu, asistensi, kira-kira cukup nggak sih Mbak membantu Bapak Ibu guru ya, pastinya untuk memaksimalkan program belajar mengajar di sekolah? Itu cukup nggak sih Mbak dengan permasalahan yang segitu kompleksnya di SMK? Menurut saya, setelah saya sudah pernah mengikuti, sekarang sudah lulus dan sekarang sudah masuk di dunia industri, menurut saya itu kurang karena kita sebagai mahasiswa waktu itu seharusnya kita bisa jadi jembatan dari dunia industri ke sekolah untuk standar kompetensi yang dibutuhkan sama dunia industri itu seperti ini loh. Dan sedangkan sekolah itu jangan hanya berpatok, kita kayaknya biasanya lulusan akuntansi harus bisa ini. Ternyata enggak, kita harus bisa nggak akuntansi aja gitu. Harus berkembang. Iya, gitu, kita harus selalu berproses kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang peran mahasiswa di sini tuh sebenarnya dari antara industri sama sekolah tuh memang sangat dibutuhkan ya. Nah, karena mungkin dari peran mahasiswa itu yang bisa bikin antara industri dan juga sekolah itu saling bersinergi untuk mengembangkan potensi teman-teman SMK yang ada gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya, banyak yang sudah kita bahas, tapi sebelum kita lanjutkan, sepertinya sudah memanggil-manggil ini Mbak ya. Ayo kita minum dulu Mbak, silakan. Oke. Alhamdulillah, oke. Gimana, sudah lumayan lega ya Mbak ya? Oke teman-teman, kita lanjutkan ya pembahasannya. Ada beberapa yang harus saya tanyakan lagi. Nah, dari Mbak Dia sendiri tadi kan sudah mengevaluasi bahwa programnya tuh masih kurang dan mahasiswa di sini memang kita butuhkan banget ya Mbak ya, sebagai dunia industri itu sebagai istilahnya jembatan untuk sekolah dan juga industri nih agar lebih bersinergi lagi. Nah, dari mahasiswa sendiri itu mereka memang banyak program-program yang bisa ditawarkan ke sekolah gitu ya Mbak ya? Kalau ngomongin soal asistensi atau mungkin ikut program yang lainnya, atau memang ini diwajibkan ya program itu harus dimiliki setiap mahasiswa apabila si mahasiswa itu ikut suatu program kayak program belajar mengajar, terus kemudian program asistensi kayak gitu, atau gimana Mbak? Kalau terkait programnya itu biasanya menyesuaikan dari kondisi sekolah dulu ya. Jadi kan kayak kita harus tahu latar belakang dari sekolahnya kayak gimana. Terus kalau kita di SMK berarti di jurusan akuntansi ya, lebih tepatnya itu kayak kita butuhnya akuntansi di sekolah ini ternyata kurangnya yang ini, berarti kita harus bantunya untuk pengembangan yang ininya kan. Dari segi gurunya, dari segi siswanya mungkin kita bisa bantu gitu. Mungkin kan ada beberapa siswa yang kayak saya nggak paham kalau diajar ibu ini, mungkin kita bisa ngadain kayak free class di luar jam kelas itu, kita kasih privat tentang pembahasan apa, kayak mereka, Bu saya mau belajar tentang laporan keuangan tapi yang mudah dipahami itu kayak gimana Bu?
Ya, luar biasa ya ternyata teman-teman. Oke, dan mungkin masih banyak program lagi ya Mbak ya yang belum kita ketahui terkait program-program yang ada untuk teman-teman SMK. Nah, oke teman-teman. Jadi Mbak Dia ini juga sudah banyak ya pengalaman untuk kunjungan di beberapa SMK, khususnya di Jawa Timur ya Mbak ya. Oke, luar biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pastinya kan Mbak Dia menemui lagi nih, mungkin satu sekolah ini permasalahannya beda dengan sekolah lain. Mungkin ya seperti itu ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Dia sendiri dari segala isu yang Mbak Dia temukan di SMK, kalau kita sebagai dunia industri yang apa ya, yang bergerak di bidang pengembangan dunia SMK juga ya, membantu pemerintah untuk memaksimalkan program yang ada, banyak gak sih Mbak PR kita sebagai dunia industri ya terkait pengembangan dunia SMK sekarang ini? Masih banyak nggak? Setelah saya kemarin beberapa keliling ke SMK-SMK di Jawa Timur, banyak PR kita ternyata karena berbagai latar belakang ya, mungkin dari kondisinya sekolahnya kayak gimana, terus mungkin dari gurunya juga kayak gimana, siswanya juga kayak gimana, gurunya mungkin kayak gurunya ingin update ilmu akuntansi dan pajak, tapi ternyata dari pihak sekolahnya terkendala mungkin dari biayanya atau apapun itu, siswanya juga dengan semangatnya itu kurang, jadi guru juga harus ekstra untuk membangkitkan semangat. Iya, betul. Siswa-siswi sekarang itu. Nah, oke, dari pernyataan Mbak Dia sendiri kan juga sudah ini ya, sudah menggambarkan ternyata di luar sana masih banyak ya Mbak ya, Bapak Ibu guru tuh yang membutuhkan banyak informasi terkait mungkin bagaimana pelatihan akuntansi dan perpajakan itu, terus kemudian di mana dan seterusnya. Nah, buat Bapak Ibu guru dan juga teman-teman di luar sana, Cipta Sarana Cendekia ini menyediakan pelatihan yang berkaitan dengan update ilmu dan juga pengetahuan untuk Bapak Ibu guru sekalian. Ada magang guru yang bisa Bapak Ibu ikuti dan juga ada program baru brevet guru yang sekarang ini lagi happening ya. Dan luar biasa sekali antusias dari Bapak Ibu guru untuk mengikuti brevet guru, yaitu brevet A dan B. Jangan lupa ikut dan jangan sampai ketinggalan ya. Oke, nah itu ya Mbak ya, salah satu informasi dari kita. Nah, dari Mbak Dia sendiri, magang guru itu seberapa penting sih Mbak bagi Bapak Ibu guru yang ada di luar sana, berkaca dengan apa yang sudah Mbak Dia temui selama ya beberapa waktu ini ya Mbak ya, ketika Mbak Dia berkeliling? Magang guru itu bagi guru produktif akuntansi itu sangat penting sekali, karena ketika gurunya magang di sebuah industri itu ilmu yang gurunya dapat itu bisa ditularkan kan kepada siswa-siswinya untuk update terkait ilmu. Ternyata ilmu akuntansi dan perpajakan yang diterapkan di dunia industri itu seperti ini loh. Jadi kita harusnya juga belajar sampai ke ranah sampai ke poin itu kayak gitu. Jadi lebih ditingkatkan aja, dan perlunya ada sinkronisasi kurikulum antara industri sama SMK agar tidak terjadi miss lagi dari ternyata standarnya SMK cuma sampai ini, ternyata terkait kebutuhannya industri sampai lebih dari itu. Oke, jadi memang sebegitu pentingnya ya Mbak ya kita update ilmu, nggak hanya Bapak Ibu guru aja. Kadang kita sebagai karyawan perusahaan pun masih butuh ya Mbak ya untuk meningkatkan pengetahuan yang ada, kemudian meningkatkan value kita untuk nantinya juga endingnya adalah kita berbagi ilmu untuk teman-teman juga, gitu ya Mbak ya. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk pertanyaan penutup nih ya, rencana Mbak Dia ke depannya ini mau seperti apa? Untuk rencananya, kalau inginnya bisa S2 untuk melanjutkan S2. Kalau antara dilema sih S2 atau ambil profesi. Masih dilema ya? Iya, antara S2 atau profesinya dulu gitu. Sama-sama bagusnya sih ya Mbak ya, sama-sama menunjang untuk karir juga. Betul ya, mana
rezekinya yang mana dulu nih. Alhamdulillah aja ya Mbak ya. Oke, dan semoga apa yang Mbak Dia rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan rencana ya Mbak ya. Amin. Oke, dan teman-teman, karena keterbatasan waktu ya, kita sudah banyak sekali membahas seputar sarjana pendidikan tadi ya Mbak ya, kemudian akuntansi murni juga, terus kemudian program-program mahasiswa dan apa kontribusi mahasiswa yang dibutuhkan untuk dunia industri, dan juga sekolah-sekolah sudah kita bahas dengan tuntas. Dan Mbak Dia, saya sangat terima kasih sekali Mbak Dia sudah menyempatkan waktu. Mungkin nanti ada waktu lagi ya Mbak ya, kita membahas materi-materi yang lebih fresh tentunya ya, untuk kita bagikan ke teman-teman, sehingga pertemuan kita kali ini harus berakhir sampai di sini dulu. Oke. Nah, semoga Mbak Dia sehat selalu ya Mbak ya. Saya terima kasih banyak. Dan juga teman-teman, terima kasih sudah nonton konten kita sampai habis. Ini Mbak, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita di Cipta Sarana Cendekia. Oke. Dan teman-teman, saya Viana Ramatika sebagai pembawa acara kali ini pamit undur diri. Terima kasih, dan juga narasumber saya yang sangat luar biasa, Dia Strika. Oke, pamit undur diri juga. Terima kasih, see you next time, and bye-bye semuanya.